saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, lihat kita sedang dalam perjalanan untuk merayakan Ekaristi di wilayah Slogoimo, arah Ponorogo melalui kecamatan dari Wonogiri ke Ngadirojo, Ngadirojo ke Sidoarjo, Sidoarjo ke Jatisrono, Jatisrono ke Slogoimo. Jadi ya kurang lebih mungkin hampir 50 kilo. Saya ditemani dengan beberapa orang yang terpanggil. Saya senang untuk menyebut mereka terpanggil. Ada calon romo dan ada suster junior. Maka ayo kita kenalan dengan mereka seraya perjalanan ya, supaya kita semakin tahu kehidupan seorang calon imam, dan barrister itu seperti apa sih, gembira atau enggak sih gitu kan. Dan mereka akan mencaringkan apa yang mereka alami dalam kehidupan panggilan. Terima kasih. Yang pertama, samping saya sudah kelihatan mukanya adalah Seno. Namamu lengkap siapa, Seno? Halo semua. Halo. Ya, yo. Nama lengkap saya Adityo Seno Hirdianto, biasa dipanggil Seno. Seno, baptismu siapa, Seno? Saya baptisnya Yohanes. Oke, Seno ini baru datang kemarin siang dengan bapak ibunya ya. Iya, betul. Oke, kamu kelahiran kapan, di mana, Seno? Saya lahir di Semarang tahun 2005, Rom. Semarang. Oke, 2005. Terus sekolahmu di mana aja? Saya SD sama SMP itu di satu komplek, Rom. Di SD Bernardus sama di SMP Domenico Savio. Oh, itu SMP keren tuh, Domenico Savio. Semarang. Kemudian SMA-nya di SMA Kolese Loyola, Semarang. Keren lagi ya. Setelah itu swasta keren dan mahal. Setelah itu saya masuk ke KPA Seminari Mertoyudan 1 tahun. 1 tahun. Terus kamu sekarang memilih? Sekarang saya sudah memilih di Projo Keuskupan Agung Semarang dan sudah diterima. Oke, ada 2 pertanyaan, Seno. Yang pertama, kamu belajar di Kolose Loyola, orang romo-romo Yesuit mendampingimu. Kok kamu pilih Projo Semarang? Kan aneh. Jadi kalau alasan kenapa saya milih Projo Semarang itu sebenarnya karena saya merasa lebih dekat dengan para romo Projo Semarang, Romo. Karena saya kan paroki asalnya dari paroki Banyumane. Paroki Banyumane itu romo-romonya itu romo-romo Projo. Yang sejauh saya kenal dari saya kecil sampai saya SMA itu ya romo-romo Projo. Kemudian kan baru ketika masuk Loyola ketemu dengan Yesuit 3 tahun. Tapi saya merasa kok chemistry-nya lebih dekat dengan para romo Projo. Oke, alasan yang mantep ya. Terus yang kedua, kenapa kamu berpikir jadi romo? Ya kan? Jadi kalau alasan kenapa mau jadi romo tuh sebenarnya udah ada panggilan sudah sejak kecil, romo. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu naik turun, dan saya juga memilih untuk mau bertanya dulu pada diri saya sendiri apakah ini benar-benar sudah mantap dengan panggilan saya. Akhirnya ya saya memilihnya untuk SMA dulu di luar, baru kemudian masuk ke KPA. Dan kemudian setelah berjalannya waktu saya merasa ya panggilannya itu masih tetap ada, Romo. Jadi akhirnya mantap masuk KPA, kemudian lanjut ke Projo Semarang. Keren. Biasanya, Seno, banyak anak remaja ingin jadi romo atau buder atau suster, tapi yang gondeli malah wong tua nih lo. Kamu digondeli enggak sih? Ya dikit-dikit, Romo, tapi saya menangkapnya gondelinya itu ya sebagai salah satu wujud cinta dan kasih sayang orang tua, terutama ibu gitu. Oh gitu ya. Dengan cara apa sih nek wong tua gondeli? Kayak memberikan dukungan yang lebih gitu, Romo. Sangat kayak over gitu, Romo. Kadang dukungannya misalkan dibawain sesuatu berlebihan, kemudian misal kalau minggu kunjungan di seminar itu kadang dibawainnya sangat itu kan berlimpah. Berarti dukungan. Iya. Nek gondeli kok kan mesti orang gondeli toh. Gondeli itu jangan dong kalau bisa. Kalau kamu enggak kalau itu awal-awal, Romo, tapi setelah ini sudah didukung penuh sekarang. Puji Tuhan. Kamu berpikir pengen jadi romo yang kayak apa sih? Saya mau jadi romo yang seperti dikatakan oleh ibu saya. Ketika saya daftar seminari, seminari itu pesan dari mamah itu cuma satu, Romo. Jadi romo yang baik. Jadi saya mau berjuang untuk menjadi baik gitu, Romo. Kamu membayangkan baik itu apa sih nek seorang romo ini?
baik itu menurut saya salah satunya ya pemberian diri, Romo. Untuk memberikan diri secara total kepada umat, kemudian pada pelayanan, dan juga mau mengerti lah apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan untuk pelayanan. Keren, Sino. Terima kasih ya, kamu orang muda yang mau sanggup menjawab panggilan Tuhan. Tidak tahu kedepannya seperti apa, tetapi kita doakan ya Seno dan kawan-kawan yang berani untuk mengambil keputusan menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi calon imam. Terima kasih Seno. Nah, berikutnya adalah Suster Juliana. Ayo. Iya. Suster Juliana, halo, apa kabar? Baik loh, Mo. Suster, kamu kelahiran kapan? Tanggal 8 Juli 1968, Romo. 19 oh ya ampun. Aku udah jadi Romo berapa tahun, kamu baru lahir ya? Iya. Oh my goodness. Oke. Kamu asli mana? Saya asli Timor Leste, Romo. Di daerah mana itu bagiannya? Daerah Ainaru. Ainaru itu di mana? Ainaru Maubisi. Oh, di tengah dong. Iya. Tengah agak ke selatan ya? Iya. Di pegunungan. Iya. Oh, maunya udara dingin. Iya, Juli. Dingin ya? Romo. Iya. Oh, keren banget. Juliana, Iya, Romo. kamu berapa bersaudara? 9, Romo. Wow, kamu nomor berapa? Saya nomor terakhir. Oh, Ragil. Ada yang sudah jadi suster atau Romo? Ada Siapa? ke-6, Yang keenam apa itu? Suster apa Romo? Suster Felicia Oh, di di FSG. FSGM. Oke. Oh ya. Yang jadi Romo saudaramu ada nggak? Enggak, Romo, enggak ada. Yang bukan kandung, yang mungkin anaknya om atau apa? Enggak. Nggak ada ya? Iya. Bagaimana kamu tertarik menjadi seorang biarawati? Ya, saya tertarik itu ketika saya melihat para suster CB itu pas itu aksi panggilan di paroki saya. Ya, saya melihat para suster itu, ya mereka itu semakin rasanya kayak mereka itu sangat mencintai orang miskin, mencintai anak-anak kecil, atau mereka itu ya termasuk saya juga sih. Pas waktu itu mereka dekat dengan saya atau bersama dengan saya, ya akhirnya saya tertarik gitu, Romo. Oke, kamu SMA-nya di mana? Saya SMA-nya di Maubisi. Oh, di sana ya? Iya. Sesudah SMA lalu daftar atau seperti apa? Iya, sesudah SMA saya masuk ke Biara. Ke biara ya. Kenapa kamu memilih CB? Karena ada banyak biara lain kan di sana. Ya, saya awalnya saya memilih untuk menjadi suster CB karena saya tertarik nih, karena suster CB itu cepat menjadi suster gitu. Oh gitu ya. Karena kan mereka cerita itu kalau menjadi suster CB itu hanya 2 tahun sudah menjadi novis kan. Saya tertarik sekali karena kan di sana ada suster Karmelit, suster Fransiskan, Kanosian kan, tapi kan kalau proses untuk menjadi suster itu kan 5 tahun, 6 tahun gitu. Kamu pengen menjadi suster kayak apa ketika kamu dalam perjalanan menjadi semakin dewasa? Ya, kalau saya itu ya pengennya itu mau menjadi suster yang dekat dengan orang miskin atau anak-anak kecil, atau selalu ramah dengan semua umat yang saya jumpai gitu. Oke. Suster biasanya punya idola, entah yang masih hidup entah Santo Santa. Siapa idolamu? Siapa? Oh, nggak keras. Santo siapa? Antonius. Antonius apa? Padua? Antonius? Iya, Padua. Oh, kenapa? Karena kan ya kalau mengikuti cerita itu sih, karena kalau ada sesuatu yang hilang kan mereka mereka selalu minta bantuan kan, seperti Santo Antonius, tolonglah saya karena seperti ada HP yang hilang atau dompet yang hilang, bisa cepat untuk ditemukan begitu. Oh, aku tahu loh ada yang hilang dalam dirimu. Dan itu aku simpan. Hatimu. Ya, terima kasih ya, Juliana dari Timor Leste. Aku pernah ke sana loh, waktu muda dulu. Sekarang update. Ya, dulu pernah kenalan tapi update. Vero, Suster Vero. Halo Suster. Ya, halo semua. Suster Vero,
Ya, ini juga orang Timor Leste. Kamu kelahiran tahun berapa? Saya 92 Romo. 92 ya? Ya. Oke. Berarti kamu itu sudah SMA, bekerja atau apa? Atau seperti apa sih? Oh, saya kalau sekolahnya telat Romo. Sekolahnya telat? Ya, Oke. sebenarnya saya nggak sekolah. Ah. Tapi awal-awalnya saya ada mendukung juga dari para guru yang ketemu mama saya. Ah. Akhirnya ajak saya harus sekolah, nggak boleh di rumah. Keren Baru ini, saya keren. mulai sekolah. Ini menarik ini. Jadi kamu masuk SD tahun berapa? Umur berapa? 10 tahun. Ya. Aku mengingat Santo Santa loh ya. Santo Santa yang kita kunjungi di Eropa kemarin itu ya orang-orang yang seperti itu, yang sederhana, kampung, telat sekolah, sakit-sakitan gitu. Iya. Dan itu menarik loh. Ya jadi kamu merasa tersanjung lah. Ya. Ya terus. Jadi akhirnya sekolah. Akhirnya mama saya juga malu karena ketemu terus gurunya. Lalu ditanyain saya, anaknya gak sekolah gitu ya. Kenapa kok anak ini gak bisa sekolah di rumah? Lalu suruh saya sekolah. Akhirnya saya mulai sekolah. Oke, terus mama saya bilang, kamu kalau nggak belajar kamu nggak usah sekolah. Nah itu yang sebagai pelajaran bagi saya untuk saya berjuang semakin sekolah, lanjutkan sekolah saya. Terus akhirnya saya Permata SD, lanjutkan SMP dan SMA-nya di Mabisi. Oke. Terus sudah SMA langsung ke novisiat? Ya. Oke, ya. Kamu pengen jadi suster yang seperti apa? Dulu itu saya tertarik. Sebenarnya perasaan menjadi suster itu sudah muncul ketika saya masih kecil. Itu saya sudah ada rencana bahwa saya mau menjadi suster CB. Bukan seperti suster, karena saya belum kenal susternya. Kiranya susternya hanya satu. Nah, akhirnya saya ada rencana buat tulis surat. Saya bawa rencana saya sekolah harus menjadi suster. Nah itu ya rencana dari kecil. Setelah itu saya masuk SMA dan SMP itu sepertinya panggilannya sudah hilang karena sudah ketemu teman-teman. Ya. Terus akhirnya saya rasanya agak enak, mau merasa panggilannya masih muncul untuk masuk biara. Akhirnya saya masuk dan saya merasa bahagia ketika saya mau menjadi seorang suster yang baik, untuk siap sedia untuk melayani sesama. Itu yang membuat saya bahagia di dalam panggilan saya. Oke, terima kasih. Tanpa terasa kita sudah melewati kota Jatisrono. Tinggal satu kecamatan lagi, Slogoimo, dan di belakang kecamatan kapelnya ada. Kita mau merayakan Ekaristi di sana. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Ayo siapa yang pengen jadi Romo, Suster, Buder? Ayo, jangan ragu, jawab panggilan Tuhan. Siap. Ya, siap. Yo, terima kasih. Sampai jumpa. Tiba di kapel Slogoimo. Kapelnya itu kayak ruko. Dan di satu jalan kecil dari jalan besar Ponorogo masuk sekitar 150 meter. Tepatnya di belakang kecamatan. Lalu ini adalah Santo Mikael, Gereja Katolik Slogoimo. Maka gambarnya adalah malaikat Mikael. Ini malaikat Mikael. Dan kapelnya panjang tuh, yang hadir ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang, lumayan ya. Ini tidak pernah penuh tentu saja,
Tapi ini juga oke. Kita merayakan Ekaristi dalam sukacita.